Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching supervisi akademik. Saya Deprizal dari SDN 12 Bungan Paula, Kecamatan Siburut Utara, berperan sebagai supervisor. Saya Beni Saputra, berasal dari SDN 18 Pasakia Tailele, berperan sebagai koci. Saya Margareta dari SDN 09 Muara Siberut, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Marga. Sebelum kita mulai supervisi, mari kita diskusikan kompetensi di coaching yang ingin kita fokuskan. Dari 3 kompetensi ini, yang present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, mana yang ingin Ibu Marga kembangkan terlebih lanjut? Saya merasa perlu fokus untuk mendengarkan aktif, Pak. Oh, baik. Gitu, Pak. Apakah ada bagian spesifik dari kompetensi mendengarkan aktif yang ingin Ibu yang saya amati secara lebih detail? Benar, Pak. Saya ingin Bapak mengamati saya, bagaimana cara saya menanggapi atau memberi umpan balik yang baik kepada coach. Begitu, Pak. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif yang telah dilakukan selama ini? Saya merasa sudah cukup baik, Pak. Tapi kadang-kadang saya masih kesulitan di dalam menangkap inti atau kunci dari pembicaraan antara saya dengan coach. Begitu, Pak. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini? Saya berharap, Pak, setelah percakapan ini saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk mendengarkan aktif sehingga saya bisa memberikan atau menggiring pertanyaan-pertanyaan itu atau memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang menjadi lawan bicara saya, Pak, dalam hal ini. Gitu, Pak. Selamat meng-coaching ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Pak. Halo Pak Beni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Marga, bagaimana kabarnya? Wah, sehat. Puji syukur kepada Tuhan. Saya juga baik. Oh, hari ini kita bicara apa ya, Pak ya? Apa yang ingin bertemu dengan saya? Apa yang ingin kita bicarakan dalam hal ini, Pak? Sesuai yang saya bilang via telepon tadi, Ibu, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Ibu, yaitu tentang permasalahan saya yang menghambat produktivitas saya. Oh, begitu. Jadi Pak Beni sedang mengalami kesulitan atau ada sesuatu yang menghambat Bapak dalam produktivitas Bapak sehari-hari ya? Iya, Bu. Jadi biasanya Pak Beni melakukan apa kalau menghadapi hambatan yang seperti ini? Ya, terlebih dahulu ya Bu ya, kadang-kadang saya merasa sulit untuk fokus karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Terkadang apa namanya itu di saat tugas ini hendak deadline kita kerjakan gitu kan, ternyata ada tugas lain yang harus kita kerjakan juga, sehingga saya merasa kewalahan dan pada akhirnya tidak tahu yang mana yang harus saya mulai terlebih dahulu, Ibu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi Bapak bingung mengutamakan atau melihat apa yang lebih utama yang harus Bapak kerjakan, begitu ya Pak ya. Iya, Itu iya Ibu gitu. Oh gitu. Itu masalah umum Pak yang dihadapi. Mari kita coba mengurai satu persatu. Menurut Bapak, apa yang paling penting untuk diselesaikan setiap hari, Pak? Kalau menurut pendapat saya sih Bu, yang harus saya selesaikan setiap hari itu berhubungan langsung dengan target mingguan dan bulanan
adalah yang paling penting. Itu sih yang paling penting menurut saya sih kepada kesempatan kali ini, Bu. Oh, berarti itu yang paling penting ya Pak ya. Apa namanya? Iya, Mengurai tugas yang mana yang lebih utama, kemudian mungkin mana yang lebih baik dikerjakan lebih dahulu ya Pak ya. Itu yang Bapak bilang itu terdengar bagus ya Pak ya. iya, Saya Bu. merasa itu sudah sangat bagus. Selanjutnya mungkin ada yang menjadi kesulitan lebih yang mungkin lebih krusial Pak yang mungkin sedang Bapak hadapi. Mungkin bisa diceritakan. Kalau menurut saya sih, Bu, kalau yang lebih krusial mungkin hanya dalam mengatur pola waktunya saja, Bu. Yang mungkin di saat saya lagi bekerja, ada email masuk mendadak, tentu tidak bisa saya tangani dengan efektif begitu. Oh begitu ya Pak ya. Maksudnya Bapak berarti tidak bisa mengatasi adanya email-email yang masuk. Untuk menghindari gangguan itu, bagaimana jika Bapak menetapkan waktu khusus untuk memeriksa uh, informasi yang datang atau mengenai permintaan-permintaan yang mendadak begitu Pak? Menurut saya itu ide yang sangat bagus, Bu. Mungkin saya bisa melakukan pengecekan email itu minimal itu 2 kali sehari ya, Bu. Sekali di pagi maupun di sore harinya. Oh begitu ya Pak ya. Sangat baik itu Pak Ben. Oh, selain itu, mari kita buat juga jadwal harian yang mungkin lebih terstruktur, Pak ya, dengan waktu Ya, Bu. khusus untuk tugas-tugas penting. Bagaimana menurut Pak Beni? Menurut saya itu hal yang sangat bagus, Bu, dan saya setuju dengan hal itu. Saya bisa memastikan bahwa tugas-tugas utama saya itu bisa dapat saya selesaikan dengan tepat pada waktunya. Bagus, Pak Ben. Bagaimana, Pak ya? Mari kita mencoba rencana ini selama seminggu dan lihat bagaimana hasilnya nanti. Kita bisa bertemu lagi, Pak ya, minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan Bapak. Apakah itu terdengar baik, Pak Ben? Sangat baik, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Oke, terima kasih. Saya senang berbicara dengan Pak Beni. Semoga Ya, sukses, Pak Ben. terima kasih, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi feedback ini. Bagaimana Ibu menilai kinerja sendiri dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi? Saya merasa sudah cukup baik, Pak ya. Tapi ada beberapa bagian yang mungkin bisa lebih baik lagi kalau misalnya itu lebih apa namanya ya lebih diperhatikan lagi kata-kata daripada coaching. Begitu, Pak. Ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kadang saya merasa kurang tepat ya Pak ya dalam atau kurang tepat dalam merespon atau kurang cepat dalam merespon umpan balik yang diberikan oleh coach. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Pak, silakan. Ya, saya tadi mengamati pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan coaching, menanggapi umpan balik dari coach, Ibu melakukan refleksi yang sangat baik. Ini sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Oh, saya senang mendengarnya, Pak. Terima kasih, Pak. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat coach memberikan umpan balik yang lebih mendalam, saya mengamati Ibu agak kesulitan untuk langsung merespon dengan pertanyaan yang berbobot. Menurut standar, seharusnya kita bisa lebih cepat menangkap inti dari feedback tersebut. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju, Pak. Saya merasa senang ada kesulitan di situ. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dan
akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pada perform di area ini? Mungkin saya akan lebih fokus mendengarkan dan merespon umpan balik coach lebih tepat, akurat, dan bisa menangkap kata kunci daripada coachingnya, Pak. Oh, bagus. Kapan Ibu akan memulai penerapan hal ini? Mungkin saya akan memulainya pada minggu depan, Pak ya. Minggu depan berikutnya saya akan memulai. Baik, mari kita catatkan hasil pengamatan kita dalam kegiatan supervisi akademik ini. Ya, sebelum penutupan, Ibu, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya mendapat banyak wawasan, Pak ya, tentang bagaimana meningkatkan kemampuan mendengar aktif saya. Bukan itu saja, saya juga belajar bagaimana merasa bahwa kehadiran penuh itu juga penting. Dan juga di sini juga terasa juga cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu ya. Semoga sukses dalam sesi coaching berikutnya. Terima kasih, Pak. Oke, selamat pagi Pak Dev. Selamat pagi Pak Ben. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Ben. Bagaimana kabar Pak Ben? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik. Nah, begini Pak Dev, sesuai kesepakatan kita dari awal, sebelum kita memulai kegiatan coaching supervisi akademik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Dev terkait itu tentang rubrik penilaian tentang kompetensi coaching ini. Nah, di dalam kompetensi inti coaching ini ada beberapa hal yang harus saya fokuskan, yaitunya 3 kompetensi inti. Yang pertama present, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira menurut Pak Dep sendiri, di kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan untuk kita tindak lanjut lebih lanjut, Pak? Oh, iya Pak Ben. Saya merasa perlu lebih fokus pada mendengarkan aktif ini Pak Ben. Baik, kalau memang begitu menurut Pak Dev, apakah ada bagian spesifik dari kompetensi mendengarkan dengan aktif itu yang Bapak inginkan dari saya untuk saya amati untuk lebih detailnya gitu? Oh, ada Pak Ben. Saya ingin Pak Ben melihat bagaimana saya menanggapi umpan balik yang diberikan oleh coach. Baik, nah kalau begitu, bagaimana penilaian Bapak, Bapak sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif yang telah dilakukan selama ini? Oh, saya merasa sudah cukup baik, Pak Ben. Tapi kadang-kadang masih ada kesulitan dalam menangkap inti dari apa yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi kalau menurut Pak Dev sendiri itu sudah cukup baik ya Pak ya, tapi masih ada kesulitan dalam menangkap inti dari apa yang disampaikan oleh coachingnya. Ya. Nah, kira-kira harapan Pak Dev sendiri dari kegiatan observasi yang akan dilakukan ini apa ya? Ya, saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang baik, konstruktif agar dapat meningkatkan kemampuan meningkatkan aktif saya. Baik Pak Dev, saya doakan semoga kegiatan coaching Pak Dev nanti berjalan dengan lancar dan apa yang Pak Dev harapkan itu bisa Bapak capai. Selamat menjalankan kegiatan coachingnya Pak. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dev. Halo Bu Marga, apa kabar hari ini? Halo juga Pak Dev, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Ya, saya baik juga Bu, terima kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan sehari-hari. Apakah itu terdengar baik untuk Ibu?
Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tahu lebih banyak tentang rutinitas harian Ibu. Bisakah menceritakan sedikit tentang bagaimana mengatur waktu saat ini? Tentu Pak Dev. Biasanya saya mulai bekerja sekitar pukul 8 pagi dan selesai sekitar pukul 5 sore. Saya mencoba menyelesaikan tugas-tugas utama di pagi hari, tetapi seringkali teralih oleh email dari permintaan yang mendadak. Pak Dev. Oh, saya mengerti. Jadi, salah satu tantangan utama yang Ibu hadapi adalah gangguan yang tidak terduga ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang menghambat produktivitas Ibu? Ada Pak, yaitu kadang-kadang saya merasa sulit untuk fokus karena banyaknya tugas yang harus saya selesaikan. Saya merasa kelelahan dan akhirnya tidak tahu harus mulai dari mana. Ya, itu adalah masalah yang umum dihadapi Bu. Mari kita coba mengurai ini satu persatu. Menurut Ibu, apa yang paling penting untuk diselesaikan setiap hari? Iya Pak, saya pikir tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan target mingguan dan juga bulanan, mungkin itu adalah yang paling penting untuk dikerjakan lebih dahulu Pak. Baik, mari kita tetapkan beberapa tujuan yang jelas. Bagaimana jika kita mulai dengan membuat daftar prioritas untuk setiap hari? Apa pendapat Ibu tentang daftar prioritas untuk setiap hari ini? Oh itu terdengar sangat bagus Pak. Saya merasa itu bisa membantu saya untuk lebih fokus pada tugas-tugas saya. Ya, bagus. Untuk menghindari gangguan, bagaimana jika Ibu menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email dan menanggapi permintaan yang mendadak? Oh itu ide yang bagus Pak Dep. Mungkin saya bisa memeriksa email 2 kali sehari, sekali di pagi hari, dan sekali di sore hari. Ya, sangat baik. Selain itu, mari kita buat jadwal harian yang lebih terstruktur dan kemudian dengan waktunya yang lebih khusus untuk tugas-tugas penting. Bagaimana menurut Ibu? Oh, saya setuju itu Pak, itu ide yang bagus. Dengan demikian saya bisa memastikan bahwa tugas-tugas utama saya selesai tepat pada waktu. Oke, itu bagus ya Bu ya. Mari kita coba rencana ini selama seminggu dan lihat bagaimana hasilnya. Kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan Ibu. Apakah itu terdengar baik menurut Ibu? Oh, itu sangat terdengar sangat bagus, Pak. Saya setuju. Terima kasih atas saran dan bantuannya, Pak Den. Ya, sama-sama, Bu. Saya senang bisa membantu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak Den. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi feedbacknya. Berdasarkan dari pengalaman penilaian dari saya tadi, saya telah mengamati kegiatan Bapak. Kira-kira menurut Bapak sendiri, bagaimana kegiatan tadi berjalan dengan lancar, Pak? Ya, lancar. Saya merasa cukup baik, tapi ada beberapa bagian yang masih lebih baik lagi. Nah, apa yang membuat Pak Dev sendiri dapat menyimpulkan hal yang demikian? Kadang saya kurang cepat dalam merespon balik dari coach. Baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil yang sudah saya amati tadi, Pak Dev? Ya, boleh. Silakan, Pak Ben. Baik. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, ada beberapa catatan yang sudah saya buat. Itu pada saat menanggapi umpan balik dari Koci, di sini Pak Dev sudah terlihat sudah memberikan refleksi yang sangat baik kepada kocinya. Dan itu sudah sesuai dengan
standar yang kita rujuk di dalam proses coaching akademik tersebut. Nah, kira-kira dari yang saya sampaikan itu, pendapat Pak Dev bagaimana? Ya, dari refleksi yang sangat baik tadi, mungkin saya sangat senang sekali mendengarnya dan terima kasih atas sarannya, Pak. Namun demikian ya Pak Dev, ada beberapa hal yang perlu juga kita kembangkan. Misalnya tadi saya melihat di saat Pak Dev melakukan koci, itu pada saat tadi melakukan koci tersebut, koci memberikan umpan balik yang lebih dalam gitu. Jadi saya mengamati di sini Pak Dev agak kesulitan untuk langsung merespon dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut standarnya, seharusnya kita sebagai coach itu lebih cepat menangkap inti dari feedback tersebut. Nah, kira-kira dari yang saya amati tersebut, pendapat Pak Dev seperti apa? Ya, saya setuju itu, Pak Ben. Saya memang merasa ada kesulitan di situ. Baik. Nah, dari diskusi kita ini, Pak Dev, apa ya yang terbayang sama Pak Dev sendiri setelah melakukan coaching tadi? Saya akan berlatih lebih fokus dan dalam mendengarkan dan merespon umpan balik dari coach dengan lebih cepat. Luar biasa. Kapan kira-kira Pak Dev akan menerapkan hal itu, Pak? Mungkin saya akan mulai pada sesi coaching-coaching berikutnya, Pak Ben. Mungkin Baik. sekitar minggu depan. Oke. Baik, kalau begitu, mari kita catatkan beberapa hasil pengamatan itu dalam bentuk supervisi akademik. Nah ya Pak Dev, sebagai pertanyaan pamungkas dari saya, kira-kira dari proses yang sudah Bapak lalui tadi, apa yang sudah Pak Dev dapatkan? Ya, dari proses yang sudah mulai tadi, mulai dari coaching dan coaching tadi, saya mendapatkan banyak wawasan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan mendengar yang aktif saya supaya coaching mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coaching. Ya, terima kasih atas feedbacknya, Pak Ben. Sama-sama Pak Dev, semoga uh, kegiatan coachingnya sukses ke depannya dan Pak Dev bisa menerapkan model-model coaching supervisi akademik ini tidak hanya dalam kegiatan ini dan juga bisa diterapkan nantinya di sekolah. Semoga sukses dan selamat mengikuti kegiatan berikutnya Pak Dev. Ya, terima kasih Pak Ben. Selamat malam Pak Ben. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sedikit lumayan sehat lah Bu. Alhamdulillah sehat saya. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sehat. Saya doakan biar Pak Beni cepat sembuh ya, biar bisa bekerja Siap, Ibu. lagi, lebih prima Terima lagi. kasih. Terima kasih Ibu. Baik Pak Ben, sebelum kita memulai sebelum Bapak mulai proses coaching, mungkin ada baiknya saya menjelaskan beberapa hal tentang paradigma dalam coaching. Yaitu yang pertama, fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2, bersikap terbuka pada rasa ingin tahu. 3, memiliki kesadaran diri yang kuat. 4, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching itu Pak Ben, yaitu 1, kemitraan, 2, proses kreatif, 3, memaksimalkan potensi. Sementara kompetensi inti daripada coaching itu Pak Ben ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi inti yang ketiga ini Pak Ben, yang ingin Pak Ben kembangkan dalam proses coaching nanti dengan coaching. Baik Ibu Marga, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa kompetensi inti yang harus kita kembangkan pada saat coaching, bukan begitu ya Bu ya?
Jadi Benar. dari ketiga kompetensi inti tersebut, ada satu yang menjadi target pada saat coaching nanti, Bu, yang harus saya fokuskan, yaitunya tentang mendengarkan dengan aktif, Bu. Baik, berarti dalam hal ini Pak Beni ingin lebih spesifik dalam mendengarkan aktif. Bagian mana yang ingin Pak Beni ingin saya amati lebih fokus secara lebih mendetail? Baik, Ibu. Mungkin dari saya, Bu, yang lebih ingin saya Ibu fokuskan, Ibu amati tersebut, yaitunya tentang bagaimana saya menanggapi umpan balik yang diberikan oleh coach saya. Apakah nantinya saya bisa maksimal memberikan solusi terhadap coach atau masih terbalik di antara peran yang saya mainkan. Contoh, pada saat kita memainkan peran itu kan kita kan ada fungsi coach dan fungsi coachee. Ya. Dan apakah di saat memberikan umpan balik tersebut peran saya sebagai coach itu sudah tepat atau belum, Bu? Mungkin Oh, seperti itu, Bu Marga. oh begitu ya Pak ya. Berarti Bapak ingin lebih fokus atau mendalami dalam memberikan umpan balik yang akan diberikan kepada coach ya Pak ya. Iya, Bu. Kalau begitu penilaian yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak lakukan pada malam hari ini atau pada pagi hari ini dengan coachingnya? Kalau terkait penilaian, Bu, mungkin saya merasa sudah cukup baik ya, Bu ya. Kalau mungkin lebih baik mengakui kemampuan sendiri, tapi terkadang kita tidak terluput dari kekurangan, Bu. Masih ada beberapa kesulitan saya, yaitunya dalam menangkap inti dari apa yang disampaikan oleh coach. Jadi terlalu banyak yang disampaikan oleh coach itu, saya jadi kesulitan, Bu. Yang mana sih inti yang harus saya jadikan pada saat melakukan percakapan ini, Bu? Baik Pak Ben, itu bagus sekali. Yang ingin dikembangkan yaitu adalah mendengar lebih baik ya. Apa Ah, harapan Pak Ben setelah dalam melakukan observasi pada malam hari ini, pada pagi hari ini? baik, Ibu. Mungkin harapan saya pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, saya itu berharap bisa mendapatkan umpan balik yang lebih konstruktif, Bu, dari coach saya, agar dapat meningkatkan kemampuan public speaking saya dalam mendengarkan aktif gitu. Jadi target saya itu yaitunya meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif gitu. Jadi seperti apa yang saya sampaikan, yang saya utarakan di awal, saya bisa mendapatkan dan sampai ke tujuan yang saya inginkan. Mungkin itu, Bu Marga. Baik Pak Ben, itu ide yang bagus sekali. Nanti saya akan melihat bagaimana Bapak melakukan coaching. Nah, Baik, selamat Ibu. bertugas Bapak ya. Oke, terima kasih, Bu Marga. Ya, sama-sama. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Dev. Selamat pagi, Pak Ben. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabarnya alhamdulillah baik, Pak Ben. Bagaimana kabar Pak Ben? Masih semangat, Pak? Ya, tetap Masih semangat, Pak Dev? ya tetap semangat, Pak Ben, walaupun dalam keadaan yang bermacam-macam tantangan ya. Nah, baik. Saya alhamdulillah juga dalam keadaan kondisi baik. Terima kasih, Pak Dev. Pada hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan sehari-hari. Apakah itu terdengar baik untuk Pak Dev sendiri? Ya, tentu. Oh, sangat Ah, baik sekali, Pak Ben. Biasanya baik. ya, biasanya saya mulai bekerja sekitar pukul 8 pagi dan selesai sekitar pukul 5 sore. Kemudian saya mencoba menyelesaikan tugas-tugas utama di pagi hari. Tetapi seringkali teralihkan oleh email-email atau pesan-pesan lain yang mendadak. Begitu, Pak Ben. Baik, saya mengerti. Jadi salah satu tantangan utama yang Pak Dev hadapi itu yaitunya ada gangguan yang tidak terduga ya Pak. Yang salah satunya yaitu teralihkan oleh email dan permintaan yang mendadak seperti yang Pak Dev bilang tadi. Nah, kira-kira apakah hal yang menghambat yang menjadikan hambatan terjadinya produktivitas Pak Dev tersebut? Ya, Menurut Pak Dev sendiri apa? ya. Kadang-kadang saya merasa sulit eh, untuk fokus dalam melaksanakan kegiatan karena banyaknya tugas-tugas yang harus diselesaikan.
Saya juga merasa kewalahan dan akhirnya tidak tahu harus mulai dari mana. Begitu, Pak Ben. Oke, bagus Pak Dev. Kalau permasalahan yang Pak Dev bilang itu sudah sekira menjadi permasalahan umum ya Pak. Dan sekarang mari kita mengurai satu persatu masalah tadi. Nah, menurut Pak Dev sendiri, apa yang paling penting dalam hal tersebut kita selesaikan setiap harinya? Iya, dari masalah-masalah yang saya kemukakan tadi, saya pikir tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan target mingguan dan bulanan adalah yang paling penting menurut saya. Luar biasa. Nah, kalau begitu, mari kita tetapkan beberapa tujuan yang jelas, Pak. Nah, kira-kira bagaimana kalau jika kita mulai dengan membuat daftar prioritas untuk setiap harinya? Nah, dalam hal ini kan ada beberapa kegiatan, Pak, yang Bapak lakukan setiap harinya. Iya, Nah, sekarang dari beberapa kegiatan tersebut kita akan membuatkan daftar prioritas utama. Jadi, kegiatan mana yang akan Bapak jadikan prioritas, yang akan Bapak jadikan kegiatan utamanya. Kira-kira pendapat Pak Dev gimana ya ya, tentang hal itu? itu terdengar bagus, Pak Ben. Saya merasa itu bisa membantu saya untuk lebih fokus nantinya. Oke, baik. Nah, untuk menghindari gangguan tersebut, kira-kira bagaimana jika Bapak menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email dan menangani permintaan yang mendadak tersebut? Nah, itu ide yang bagus, Pak Ben. Mungkin saya bisa memeriksa email 2 kali sehari mungkin atau lebih. Eh, Mungkin sekali ada pagi, ada siang. Mungkin dalam waktu tertentu mungkin ada kesempatan membuka, mungkin saya akan buka email itu. Baik, luar biasa Pak Dev. Selain itu, mari kita juga membuatkan jadwal harian yang lebih terstruktur lagi dengan waktu khusus untuk tugas-tugas penting. Bagaimana menurut Pak Dev? Ya, saya setuju. Dengan begitu, saya bisa memastikan bahwa tugas-tugas utama saya selesai tepat pada waktunya. Oke, kalau begitu, mari kita mencoba merencanakan kegiatan selama seminggu ke depan dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kalau seandainya hasilnya meningkat, nah progres ini akan kita lakukan untuk ke depannya lebih. Nah, kalau begitu, kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya Pak Dev ya, untuk mengevaluasi kegiatan, kemajuan atau kemunduran yang akan terjadi pada kegiatan yang akan Pak Dev lakukan. Ya. Kalau menurut Pak Dev bagaimana? Bisa minggu depan kita ulangi lagi pertemuannya? Oh ya, saya sangat setuju itu, Pak Ben. Oh, terima kasih sekali atas bantuannya. Oke Pak Dev, sama-sama. Saya senang berbagi ilmu dan saya juga senang bisa mendukung Pak Dev dan membantu kegiatan Koci ini dalam meningkatkan produktivitas Pak Dev sendiri. Ya, sama-sama, Pak Ben. Uh, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi feedback ini. Bagaimana menurut Pak Beni tentang menilai kinerja dalam kompetensi mendengar aktif tadi? Menurut sejauh ini ya Bu ya, apa yang sudah saya lakukan tadi itu saya merasa sudah cukup cukup baik lah Bu. Tapi memang masih ada yang mengganjal, ada beberapa bagian mungkin yang bisa kita tingkatkan lagi ke depannya itu Ibu. Menurut Pak Beni itu sudah cukup baik ya. Apa yang Nah, membuat Pak Beni menilai hal demikian? iya, terkadang saya juga merasa kurang seperti apa ya Bu, saya kurang cepat dalam merespon umpan balik yang diberikan coaching. Sehingga pada saat kegiatan coaching berlangsung, saya masih ada agak seperti terdiam gitu. Jadi masih memikirkan jawabannya apa gitu kan. Jadi seharusnya kita bisa memberikan kalau dia pertanyaannya langsung A, kita langsung berikan A tanpa harus berpikir dulu kan begitu Ibu. Oh, begitu. Itu ide yang bagus ya, ya Pak ya. Siap Bolehkah saya Ibu. menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Baik Ibu, dengan senang hati Bu. Silakan. Baik, Pak Ben. Saya mengamati tadi
pada saat Pak Beni menanggapi umpan balik dari Koci, Pak Ben melakukan refleksi itu sangat baik. Itu sudah Bu. sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Beni mendengar hal ini? Saya sangat senang mendengar apa yang sudah Ibu Marga sampaikan dan terima kasih banyak Bu Marga. Namun demikian Pak Ben, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, pasti bisa dikembangkan. Misalnya di saat Koci memberikan umpan balik yang lebih mendalam, saya mengamati Pak Beni agak kesulitan untuk langsung merespon dengan pertanyaan yang berbobot menurut standar. Seharusnya Pak Ben bisa lebih cepat menangkap inti dari feedback tersebut. Bagaimana pendapat Pak Beni? Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Marga utarakan. Pada saat sesi coaching berlangsung, saya juga merasakan hal yang sama. Dan itu sudah terbesit di otak saya, Bu, bahwasanya ini suatu kesalahan atau suatu kekurangan yang saya lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching tadi, Ibu. Baik Pak Ben, tapi di sini saya masih bisa melihat aura-aura bahagia ya. Berarti ada sesuatu yang membahagiakan di dalam diri Pak Beni. Oke Pak Beni, dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang dalam benak Pak Beni untuk meningkatkan performa di area ini? Mungkin dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, Bu, ada beberapa hal yang harus lebih saya fokuskan, yaitunya mungkin saya akan berlatih lebih fokus dan lebih giat lagi dalam mendengarkan dan merespon umpan balik yang diberikan coach dengan lebih cepat. Sehingga pada saat kegiatan coaching berlangsung, apa yang ditanyakan oleh coachingnya saya kepada coach gitu kan, saya langsung bisa menjawab. Mendengarkan dengan teliti sehingga kita bisa menangkap isi hati daripada coach itu atau inti dari permasalahan itu. Kalau begitu Baik, Pak Ben, Ibu. kapan Pak Ben akan memulai menerapkan hal ini, mendengar lebih Mungkin tidak akan membutuhkan waktu lama ya Bu, dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, mungkin saya akan melaksanakan proses perbaikannya itu di minggu depan kalau soalnya sesuai dengan coaching yang sudah saya lakukan tadi, kami berkomitmen untuk bertemu di ruang virtual di minggu depan Ibu untuk mengevaluasi bagaimana kelanjutan dari kegiatan coaching yang kami lakukan tadi. Baik Pak Ben, terima kasih. Ini akan saya catatkan hasil ini dalam bentuk supervisi akademik. Baiklah Pak Beni, sebagai penutup, apa yang Pak Beni dapatkan dari proses percakapan ini, Pak Beni? Baik, terima kasih Bu Marga. Sejauh dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, yang sudah kita lakukan bersama, itu sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan, yaitunya salah satunya terdapatnya banyak wawasan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan dan mendengarkan aktif terhadap diri saya sendiri. Dan terima kasih banyak Bu Marga atas feedbacknya. Dan terima kasih juga telah memberikan motivasi dan telah memantau kegiatan supervisi tadi, Bu.